diselenggarakan untuk memperingati hari wafatnya Santo Louis Marie de Montfort tanggal 28 April yang dirayakan oleh gereja, dan juga 85 tahun Serikat Maria Montfortan di Indonesia. Malam ini kita akan membahas topik tentang Santo Montfort, peziarah kebijaksanaan. Renungan nanti akan dibawakan oleh Romo Anton Tensi SMM. Kita lihat dulu susunan acaranya. Setelah lagu pembuka, kita akan masuk ke doa pembuka oleh Mbak Yeyen, lalu sabda Tuhan oleh Ibu Rini, kemudian pengantar akan disampaikan oleh Ibu Yohana Budi, kisah kehidupan Santo Montfort akan dibacakan oleh Romo Arif SMM, dilanjutkan dengan renungan yang akan kita dengarkan dari Romo Anton. Kemudian Sukacita Santo Montfort akan dibacakan oleh Ibu Christine Wibisono, dilanjutkan doa kepada Yesus oleh Ibu Iren, doa kepada Santa Perawan Maria oleh Ibu Tince, lalu doa 85 tahun kehadiran SMM di Indonesia oleh Bapak Dion. Demikian susunan acara kita malam ini. Mari kita awali dengan mengetahui dulu siapa pembicara kita malam ini. Malam ini adalah Romo Antonius Tensi SMM, biasa dipanggil Romo Anton. Beliau lahir di Denge tanggal 6 Juni 1976 di Keuskupan Ruteng. Kemudian tahbisan imam pada tanggal 8 Agustus 2003 di Katedral Ruteng. Jabatan beliau sekarang adalah pimpinan provinsial SMM di Indonesia. Demikian biografi singkat dari Romo Anton. Kita awali novena kita malam ini dengan lagu pembuka. Kebijaksanaan, kau sudi hadir di dunia, lepas dari pangkuan Allah Bapa dan menjelma menjadi manusia. Oh sang kebijaksanaan, engkau pilih seorang wanita, Maria yang penuh rahmat Allah, terima sebagai bunda penyelamat. Oh Allah Bapa, kau sudi menyelamatkan para hamba-Mu lewat putra-Mu, sang kebijaksanaan. Mari kita awali novena kita malam ini dengan membuat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya Allah, yang telah menyalakan dalam diri Santo Louis Marie keinginan untuk mewartakan Injil-Mu kepada orang-orang, berilah kami melalui doa-doa mereka yang dipimpin oleh Maria, agar kami tunduk pada Roh-Mu dan menjadi rasul-rasul kerajaan yang tidak kenal lelah, yang dengan penuh kesungguhan persaudaraan mendengarkan jeritan orang-orang miskin. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sabda Tuhan, sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu
hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan, telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pengantar. Pandangan yang dituju oleh Montfort memiliki nama yang tepat, yang memberinya dorongan dan kualitas yang menentukan. Kebijaksanaan Yesus Kristus, kekuatan yang menggerakkan langkahnya di jalan-jalan Prancis yang berdebu pada waktu itu, dan semangat yang menyelimuti doa dan refleksinya. Semuanya berorientasi pada pencarian misteri yang memikatnya, Yesus Kristus. Hari ini kita akan menggali lebih dalam nilai kebijaksanaan Allah yang dimanifestasikan dalam pribadi Yesus, yang bagi Montfort merupakan harta terbesarnya, sampai-sampai ia berkata, Yesus Kristus sang kebijaksanaan adalah segala sesuatu yang harus kami rindukan. Rindukanlah untuk memiliki Dia. Kejarlah Dia. Dia adalah mutiara yang sangat berharga. Mari kita simak kisah berikut ini. Montfort di Paris. Kali ini kita menemukan Pastor Montfort di Paris ditolak, tanpa makanan dan tanpa teman. Untunglah sebuah komunitas biarawati memberinya makanan setiap hari sebagai sedekah. Dia menemukan tempat tinggal di sudut gelap, di bawah tangga, di Rue Pot-de-Feu, tidak jauh dari novisiat dari para pastor Yesuit. Satu-satunya barang yang ia miliki adalah sebuah ranjang sederhana, mangkuk tanah liat, patung perawan Maria, dan beberapa perlengkapan sakramen tobat. Dalam kesengsaraan ini, yang didedikasikan untuk kontemplasi terus-menerus, ia menikmati pelajaran-pelajaran kebijaksanaan yang luar biasa dan mencoba menyampaikannya melalui surat kepada Marie Louise dari Yesus yang ditinggalkannya untuk bertanggung jawab atas Wisma Tunaharta di Poitiers. Di sana, Montfort mendapati dirinya ditinggalkan, bahkan oleh para direktur sebelumnya. Dia dikelilingi oleh cemoohan dunia, oleh penolakan dan fitnah, tetapi dia memiliki Tuhan bersamanya, dan itu sudah cukup baginya. Silakan Romo Anton untuk memberikan renungan. Oke, baik, terima kasih. Minta tolong Ibu Herlina. Oke. Semua sudah melihat di layar ya. PowerPoint sederhana. Ya. Oke. Baik, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dengan bersukacita bergabung untuk mengikuti novena 9 hari Santo Montfort ini. Saya berharap kita semua akan berkomitmen untuk menyelesaikan novena ini 9 hari. Nah, hari ini kita akan merenungkan tentang salah satu dimensi penting hidup Montfort. Ya, selama ia hidup di dunia ini, di Prancis terutama, Montfort sebagai peziarah kebijaksanaan. Stanley, bisa dilanjutkan? Oke. Montfort sebagai peziarah
kita tahu peziarah, kita sudah biasa mendengar kata itu ya, berziarah, ziarah ke Fatima, ziarah ke Lourdes, ke Holy Land, dan ziarah ke gua ini, ke gua ini. Peziarah itu adalah orang yang bergerak, orang yang berjalan, orang yang aktif, orang yang, jadi di sini Montfort sebagai peziarah kebijaksanaan, orang yang aktif, bergerak, berjalan mencari kebijaksanaan. Oke, lalu yang kedua, istilah khas Montfort, ya, kebijaksanaan itu adalah sang kebijaksanaan abadi yang menjelma atau sang kebijaksanaan kekal yang menjelma. Jadi tertuju pada Yesus Kristus. Nah, maka kita kalau mendengar kata sang kebijaksanaan atau kebijaksanaan, yang dimaksudkan oleh Montfort adalah Yesus Kristus. Dan terutama Montfort itu sangat mengagungkan misteri inkarnasi. Maka Yesus Kristus dia sebut dengan istilah khas itu, sang kebijaksanaan abadi yang menjelma dan nanti ditambahkan dan disalib. Tetapi yang menjelma ini menjadi misteri yang sangat mengagumkan Montfort dari periode hidup Yesus, dari sejarah keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus. Mengacu pada kutipan awal tadi, 1 Korintus 2, 6-7, kami memberitakan hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang telah disediakan Allah bagi kita. Jadi para rasul itu mengatakan mereka memberitakan, menyatakan kepada kita tentang hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang telah disediakan Allah bagi kita. Nah, maka Montfort juga berbicara tentang rahasia sang kebijaksanaan, rahasia Maria. Nah, kita lihat sedikit berkaitan dengan apa maksudnya dengan rahasia itu, kata rahasia, rahasia sang kebijaksanaan, rahasia Maria. Oke, dilanjutkan. Montfort dalam tulisan-tulisannya, dalam pengajarannya suka memakai kata rahasia. Dia misalnya mengatakan, inilah rahasia yang ingin saya sampaikan ketika dia mau tentang bakti sejati itu, tentang rahasia Maria sebagai jalan menuju Yesus. Inilah rahasia yang ingin saya sampaikan dan sangat ingin saya sampaikan kepada kalian semua. Ada 3 makna kata rahasia yang Montfort maksudkan. 1, revelasi. Revelasi itu seperti pewahyuan, macam membuka selubung. Jadi dia mau membuka selubung supaya dilihat rahasia itu, supaya kita mengerti. Ya, tadinya rahasia itu tertutup dan sekarang itu dibuka. Itu yang pertama, itu yang disebut rahasia dalam arti yang pertama. Arti yang kedua, konfidensial. Kita tahu misalnya ada surat-surat khusus, ini surat ini sifatnya rahasia, jadi jangan buka sembarang. Hanya orang yang tepat untuk itu, yang ditujukan untuk itu, orang khusus yang bisa membukanya atau membaca surat itu. Itu disebut konfidensial. Nah, berarti bersifat rahasia dan hanya bisa diakses oleh orang tertentu saja, untuk orang tertentu saja. Hanya bisa dibuka atau dimengerti oleh orang tertentu. Lalu rahasia dalam arti yang ketiga, resep. Seperti ibu-ibu tahu ya, resep makanan. Seperti rahasia dapur. Jadi ini loh, kalau mau bersatu dengan Yesus, kalau mau memiliki kebijaksanaan, rahasianya ini, resepnya ini. Oke, itu nanti akan kita lihat. Oke. Jadi rahasia sang kebijaksanaan. Nanti kita lihat Montfort itu terutama di dalam buku Cinta dari Sang Kebijaksanaan Abadi. Mudah-mudahan kita sudah pernah melihat buku itu ya. Dia nanti akan berbicara tentang kebijaksanaan itu apa yang dia mengerti, apa yang dia lihat, apa yang dia jumpai, apa yang dia temukan, keindahan-keindahannya, kekuatannya, cintanya yang luar biasa. Lalu dia juga menyatakan kepada kita tentang kebijaksanaan yang palsu, ada juga kebijaksanaan yang asli. Nah, bagi Montfort, sang kebijaksanaan, sekali lagi ya, Yesus Kristus itu merupakan harta terbesar, mutiara berharga yang harus kita rindukan, harus kita cari, dan harus kita dapatkan.
Oke. Kita bandingkan dengan teks kitab suci, harta yang terpendam itu. Jadi orang mempunyai tanah, dan di bawah tanah itu ternyata ada harta karun emas. Sehingga karena menemukan harta itu, ia menjual semua harta miliknya, rumahnya dia jual, tanahnya yang lain dijual, aset-aset yang lain mau dijual, hanya demi untuk mendapatkan tanah itu. Karena dia tahu ada harta yang berharga di dalam tanah itu. Harta yang terpendam. Jadi menemukan harta itu, lalu karena menemukan harta itu, kita berani melepaskan, meninggalkan, menjual semua yang tadinya kita anggap sebagai harta-harta yang lain. Jadi sang kebijaksanaan itu mesti menjadi kekasih ya, jiwa atau harta, mutiara yang berharga yang harus kita cari dan kita dapatkan. Nah, kalau kita melihat hidup Montfort dari dia kecil sampai dia meninggal dunia, kita akan melihat suatu konsistensi yang luar biasa. Bahwa seluruh hidupnya itu tertuju pada goal ini. Memiliki dan mencintai sang kebijaksanaan. Dalam CKA 11 dia mengatakan, mengenal Yesus Kristus kebijaksanaan abadi berarti mengenal segala-galanya. Dan tidak mengenal dia berarti tidak mengenal apa-apa. Nanti bisa dilanjutkan. Memiliki Yesus Kristus sang kebijaksanaan abadi berarti memiliki segala-galanya. Dan tidak memiliki dia berarti tidak memiliki apa-apa. Nah, tadi dalam kutipan episode hidup Montfort di Paris itu, kita melihat itulah puncaknya momentum di mana Montfort itu sungguh-sungguh mengalami perjumpaan dengan Yesus sang kebijaksanaan itu. Nah, kita tahu semua konteksnya tadi dari episode hidupnya itu, bahwa di Paris itu dia mengalami penolakan di mana-mana, mengalami miskomunikasi, dan dia diusir, dan dia disalah mengerti, termasuk oleh pembimbing rohaninya, termasuk oleh para uskup dan para imam, semua mencemoohkan dia. Ya, jadi dia di situ merasa sendiri ya, merasa ditinggalkan, merasa tidak dicintai oleh siapa-siapa. Sehingga itu adalah pengalaman paling berat dalam hidupnya. Dan bahkan dia tidak tahu kemana dia harus pergi lagi, karena tidak lagi tempat kemana dia akan pergi. Begitu. Maka akhirnya seperti tunawisma itu berkeliaran di Paris, kota Paris itu, dia menemukan sebuah tempat di jalan di situ, di jalan Port de Fer itu, di bawah tangga. Ya di kota-kota besar kita lihat ya seperti itu ya, gelandangan tinggal di situ, dan dia akhirnya memutuskan tinggal di situ. Dan dia di situ menghabiskan waktu untuk berefleksi dan untuk berdoa. Dan di sana akhirnya ia mendapatkan inspirasi yang luar biasa hingga dia menulis buku CKA itu, Cinta dari Kebijaksanaan Abadi itu. Jadi Montfort menemukan Yesus sang kebijaksanaannya dalam pengalaman hidupnya setiap hari. Tapi lebih lagi, Montfort bahkan justru menemukan sang kebijaksanaan Yesus itu di dalam pengalaman salibnya sendiri. Di dalam penderitaan yang mendalam, di dalam krisisnya, di dalam pengalaman kesepiannya, ditinggalkan, ditolak, tidak dimengerti, ditentang, dan pokoknya semuanya dia merasa tidak diterima, dicintai. Akhirnya justru dia menemukan cinta dari sang kebijaksanaan itu sebagai sumber baru, sumber
kekuatan dan penghiburannya. Maka ia menulis buku CK. Nah, ini sesuatu yang sangat menarik. Nanti dalam pertanyaan reflektif itu kita akan dihadapkan dengan itu. Manifestasi-manifestasi apa yang kita punya, kehadiran kebijaksanaan itu, manifestasi dalam hidup kita itu apa? Nah, kita dalam pengalaman Montfort itu kita melihat manifestasi yang pertama itu, yang paling kuat itu adalah dalam penderitaannya, di dalam kesepiannya, dalam pengalaman lukanya, justru itu menjadi momentum yang sangat baik untuk menemukan Yesus itu, untuk mengalami Yesus itu. Nah, jadi kita tahu semua, jadi Montfort itu mempunyai slogan yang luar biasa ya. Kalau tiada salib, itulah salib. Jadi bagi dia itu penderitaan itu adalah sarana yang paling baik untuk mengalami persatuan dengan Tuhan. Maka dia sangat menyukai penderitaan, dia sangat menyukai salib, dan bahkan dia mencari-cari salib. Maka dia prinsip hidup dia begini, itu warisan yang juga sangat bagus untuk kami para Montfortan, untuk kita semua. Kalau kita itu merasa hidup kita itu baik-baik saja, nyaman-nyaman saja, semuanya itu enak, semuanya itu nikmat, tidak ada tantangan, tidak ada kesulitan, hati-hati. Itu tidak baik. Karena apa? Karena di situ Allah tidak hadir dengan penuh. Maka jangan menolak penderitaan, jangan menolak krisis. Justru kebalikannya, kita menerima krisis, mengelola krisis itu sebagai sarana untuk menyatukannya dengan salib Kristus, dan di situ kita akan merasakan nikmat dari salib itu. Menemukan makna yang baru dari salib itu, dan bahkan menemukan keselamatan kita dari salib itu. Oke, jadi ini manifestasi yang pertama dan kedua. Dari penderitaan, salib itu justru kita akan Montfort menemukan Yesus dengan seril-rilnya. Lalu yang lain, ada pengalaman lain yang bisa saya tambahkan. Pada waktu Yesus itu Montfort itu berjalan dan dia berjumpa dengan orang yang sakit ya, lalu borok yang penuh dengan luka nanah itu, lalu dia menggendongnya dan bawanya ke sebuah biara tempat dia menginap. Lalu setelah dia masuk di kamarnya, dia membersihkan orang itu, lalu memberi dia makan, lalu setelah itu dia membaringkannya di tempat tidurnya, lalu dia tinggal di bawahnya seperti menjaganya, dan dia berdoa sepanjang malam. Begitu. Kenapa? Karena dia melihat orang itu adalah sakramen kehadiran Yesus. Jadi Montfort itu sangat kuat sekali, dia melihat Yesus itu dalam orang-orang yang menderita, seperti orang-orang yang sakit, seperti itu, orang-orang berdosa bahkan. Sehingga bagi dia, orang miskin itu adalah sakramen kehadiran Allah, tanda kehadiran Yesus. Di dalam perjumpaan kita dengan orang-orang miskin itu, kita akan menemukan Yesus. Itu keyakinan pribadi Montfort sesuai dengan pengalaman. Jadi itu manifestasi yang lain. Oke, bisa dilanjutkan, Stanley? Oke. Hai. Itu ke belakang itu dimajukan ya, dilanjutkan. Oke. Nah, saya tadi menyinggung tentang buku CKA. Nah, buku Montfort yang ya istilahnya masternya dia, karya terhebat dia itu ada dua itu ya, Bakti Sejati dan CK. Kalau kita menganalisa saja dari dua buku itu, kelihatan sekali sangat jelas bahwa harta yang di buku CKA itu adalah tentang harta yang harus kita cari dan miliki, yaitu Yesus Sang Kebijaksanaan. Buku Bakti Sejati itu adalah tentang sarana yang paling efektif untuk mendapatkan Sang Kebijaksanaan itu adalah ya bakti kepada Maria itu. Jadi ini intisari dari kekayaan spiritual Montfort. Nah,
Kita akan melihat misalnya kalau nanti membaca buku CKA. Buku CKA itu berisi pertama itu pengalaman pribadi Montfort akan Yesus itu yang dia temukan dari kitab suci. Sehingga banyak sekali kutipan-kutipan kitab suci di dalamnya. Yang bagi dia itulah keindahan kebijaksanaannya itu sehingga kita harusnya tergila-gila dengan Yesus itu. Nah, ini yang mau saya sampaikan. Jadi ini adalah manifestasi yang keempat dari sang kebijaksanaan itu untuk Montfort itu adalah melalui kitab suci. Jadi kita pasti akan semakin mengenal Yesus, memahami keselamatan yang Yesus usahakan untuk kita, memahami cinta Yesus itu bila kita sungguh-sungguh membaca dan merenungkan kitab suci. Kitab suci adalah sarana yang sangat luar biasa untuk mengenal dan mencintai Yesus. Itu manifestasi yang lain. Nah, sekarang kita akan beralih ke 4 sarana untuk memperoleh sang kebijaksanaan itu. Itu tadi dari rahasia sang kebijaksanaan itu kita baca dalam buku itu, lalu sarananya juga ada dalam buku CKA itu. Jadi Montfort menulis ada 4 sarana untuk mendapatkan sang kebijaksanaan. Sarana yang pertama adalah orang mesti punya kerinduan yang menggelora atau desire, kerinduan yang menyala-nyala, yang membakar, yang mendorong seseorang untuk mencari dan menemukan sang kebijaksanaan. Nah, Montfort mengatakan kerinduan kita itu adalah hadiah dari Allah sendiri, rahmat dari Tuhan. Jadi dengan kata lain, kalau kita mempunyai kerinduan untuk mencari Yesus, itu adalah rahmat Allah sendiri yang bekerja dalam diri kita. Itulah Roh Kudus yang menggerakkan kita. Lalu, kerinduan itu menurut Montfort itu mesti kerinduan yang suci dan tulus. Bukan kerinduan yang karena ada maunya. Kita mencari Yesus karena kita kepepet. Karena kita butuh ini, kita butuh itu. Karena kita bingung, karena kita sakit, karena kita menderita, karena kita begini-begitu. Boleh saja, tetapi kerinduan itu mesti tulus. Nah, Montfort secara khusus menyebut modelnya itu adalah Salomo. Ya. Nanti kita baca di dalam CK itu bagaimana Salomo itu merindukan sang kebijaksanaan. Dia memintanya. Nah, maka untuk mencintai kebijaksanaan itu kita perlu mengenal dan mencarinya. Jadi dalam bagian awal CK itu, Montfort bilang, bagaimana kita bisa mencintai seseorang kalau kita tidak mengenalnya? Bagaimana kita bisa mengenal seorang kalau kita tidak mencarinya, menemuinya? Jadi itu proses yang biasa. Itu saran yang pertama. Jadi ada kerinduan. Nah, dalam spiritualitas Ignatian, terutama latihan rohaninya, ia juga sangat menekankan itu. Dalam doa-doa kita, dalam refleksi-refleksi kita, yang paling pertama harus dimiliki dan disadari itu adalah desire. Desire kita itu apa? Kita digerakkan oleh apa? Lalu kita meminta rahmat apa? Jadi ada desire itu yang kita minta. Supaya kita punya desire untuk mengenal Tuhan, untuk memahami Tuhan, untuk mencintai Dia, begitu, untuk memahami misteri-misterinya. Jadi ada desire, kerinduan untuk mendapatkan itu, hasrat. Yang kedua, itu saran yang kedua adalah doa terus-menerus, doa tanpa henti. Nah, Montfort mengutip ya, dalam kitab suci jelas, carilah maka kamu akan mendapatkan. Ketoklah maka kamu akan dibukakan pintu. Nah, belajar dari ibu janda itu yang terus-menerus mengetok itu sampai ya dia permintaannya dikabulkan. Itu sama. Jadi terus-menerus sampai kita mendapatkannya. Jadi
Untuk mendapatkan kebijaksanaan, kita harus memohonnya dengan iman yang hidup, murni, dan teguh. Artinya doa-doa kita itu mesti dengan iman yang hidup. Nah, ini memang kunci. Doa yang baik dan efektif itu adalah bukan doa yang panjang lebar, bukan lagi doa yang pagi sampai malam doa terus, tetapi doa yang baik itu, doa yang efektif adalah doa dengan iman yang luar biasa. Dengan kemurnian hati dan keteguhan. Makanya kita selalu dikatakan kalau mau berdoa dengan baik itu pertama-tama itu mintalah Roh Kudus untuk supaya Roh Kudus itu membimbing dan mengajarkan kita bagaimana berdoa dengan baik. Jadi supaya kita memiliki gairah untuk mengenal Allah itu, untuk mencari Allah itu. Jadi seperti kitab suci mengatakan, kalau kita berdoa bukan kita yang berdoa, tapi Roh Allah yang diam dalam kita lah yang berdoa di dalam kita dan melalui kita. Jadi dengan iman yang hidup dan teguh, yakin sungguh-sungguh. Oke, itu sarana yang kedua, doa terus-menerus. Ketiga, sarana ketiga adalah mati raga terus-menerus, penyangkalan diri. Untuk dapat menerima kebijaksanaan, kita perlu menyalipkan daging dan segala kejahatan. Ini syarat. Menyangkal diri, menyangkal dunia, lepas dari harta duniawi, tidak hidup menurut mode itu Montfort menjelaskannya lebih detail ya. Zaman sekarang kan manusia kita itu kebanyakan manusia itu ya hidup menurut mode dan materialistik ya. Jadi sepertinya mode itu adalah sumber segala-galanya yang dibutuhkan, materi ya, barang dan segala macam. Semua yang bersifat materialis, materi. Tidak ikut nilai-nilai duniawi. Nah, kenapa ini penting? Karena ini adalah bentuk pengosongan diri. Sehingga kalau kita kosong, hanya dengan itulah kebijaksanaan itu bisa masuk dan tinggal di dalam kita. Jadi meninggalkan segala-galanya, maka kamu akan menemukan segala-galanya. Jadi mati raga itu adalah proses penyangkalan diri, proses pengosongan diri, proses merendahkan diri di hadapan Allah. Oke, jadi penting sekali nih Bapak Ibu, dan sekarang kita ini gereja ya, bahkan kita praktik mati raga itu pantang puasa pun bahkan mulai mengendor ya, mulai kompromistis begitu. Nah, mati raga itu penting. Jadi kita mematikan raga kita, tubuh dan keinginannya itu penting sehingga kita tidak terbiasa dikendalikan, dikuasai oleh raga kita, keinginan kita dan hasrat-hasrat manusiawi kita. Tapi kita pelan-pelan mematikannya, melepaskannya. Oke, sarana yang terakhir. Sarana yang keempat adalah bakti sejati kepada perawan tersuci. Ya, itu buku bakti sejati. Yang kita sekarang praktekkan, pembaktian diri kepada perawan tersuci. Nah, Montfort jelas, saya tidak perlu menjelaskan ini panjang lebar, karena kita sudah kurang lebih mengetahuinya. Ya, Montfort mengatakan, wah ini ya sarana yang paling mudah, singkat, dan aman. Nah, dan ingat bahwa tujuan akhir bakti kita kepada Maria itu adalah Yesus Kristus. Sehingga dia bilang, kalau baktimu tidak membuat kamu semakin mengenal dan mencintai Yesus, berarti ada yang tidak beres dengan baktimu. Itu. Ya, sehingga kita lihat nanti, oh, berarti kita ini bakti yang tidak sejati yang sedang kita praktekkan. Karena kalau mau bakti kita itu mencapai Yesus Kristus, kita harus mempraktekkan bakti yang sejatinya. Itu membedakan dua bakti itu. Oke, lalu juga di dalam refleksi yang sudah disiapkan dalam teks novena itu, kita melihat bagaimana sekali lagi Montfort itu menyatakan kepada kita bahwa tujuan akhir dari semua dari bakti kita itu adalah Yesus Kristus. Memiliki sang kebijaksanaan itu, Yesus, bersatu dengan Yesus. Sehingga dia menulis dalam Bakti Sejati 61. Ini adalah teks doa yang saya sukai juga. Waktu saya perayaan 25 tahun hidup bakti, kaul saya,
di dalam buku kenangan itu, kartu kenangan saya menulis ini karena saya merasa ini indah sekali doa Montfort ini ya. Dialah satu-satunya guru yang harus mengajarkan kita. Jadi guru kita yang terbaik itu adalah Yesus ya. Satu-satunya Tuhan, satu-satunya, maksudnya tidak ada yang lain. Tuhan yang padanya kita harus bergantung. Satu-satunya kepala di mana kita harus bersatu. Satu-satunya model di mana kita harus menjadi serupa. Satu-satunya tabib yang menyembuhkan kita. Satu-satunya gembala yang beri kita makan. Satu-satunya jalan yang mengantar kita pada kebenaran. Satu-satunya hidup yang harus menghidupkan kita di satu-satunya sumber hidup kita, kata Montfort. Singkatnya, segala-galanya yang kita perlukan dan cukup untuk kita. Artinya, Montfort itu mau menegaskan ini. Yesus itu adalah satu-satunya yang kita butuhkan. Oke. Dan Maria adalah sarana yang efektif untuk sampai pada kesadaran itu. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, dari 4 sarana itu Montfort mengatakan begini. 3 sarana pertama itu adalah sarana yang biasa, yang sudah semestinya harus ada. Doa, kerinduan yang menggelora, lalu doa terus-menerus, mati raga, itu sarana yang harus kita praktikkan. Tapi sarana yang keempat ini adalah sarana yang menurut dia paling penting dan ampuh. Nah, apakah kita setuju dengan itu? Nah, itulah saya kira proses pergumulan batin kita dalam terus-menerus menghayati pembaktian diri itu. Nanti kita akan menemukan itu apa yang dimaksudkan oleh Montfort. Nanti kita akan sampai pada pengalaman, oh iya, betul ya. Ternyata memang ini sarana yang ampuh. Tentu saja tidak mengatakan bahwa sarana lain itu tidak perlu lagi. Tapi itu adalah sarana untuk sampai diperlukan supaya sampai memahami juga sarana yang penting terakhir itu. Karena kalau tidak ada kerinduan itu, tidak ada lagi ya doa itu, tidak lagi mati raga ya, itu kita tidak akan mengenal Maria itu. Kalau tidak mengenal Maria, tidak akan mengenal Yesus Kristus kita. Nah, sekali saya mau menggarisbawahi di sini satu, spiritual Montfort itu adalah kristosentris, berpusat pada Kristus. Oke, itu hal yang perlu kita jangan ragukan lagi. Lalu yang kedua, untuk kita tahu bahwa Montfort itu mengajarkan inilah rahasia yang diajarkan oleh Montfort itu kepada kita. Jadi ingat tadi rahasia dalam 3 arti tadi itu, Montfort mengatakan rahasia ini hanya bisa dimengerti oleh orang-orang tertentu, orang-orang khusus, orang-orang yang diinspirasikan oleh Roh Kudus. Nah, kalau kita adalah orang yang sudah mengerti rahasia mendapatkan kebijaksanaan itu, panggilan kita selanjutnya adalah nanti agar kita menjadi orang yang membagikan rahasia itu kepada yang lain. Sehingga orang juga akhirnya mengenal Yesus itu, Yesus sang kebijaksanaan itu dan mencintainya. Dan mengatakan, Tuhan Yesus, Engkaulah satu-satunya, segala-galanya yang saya perlukan dan cukup untuk saya. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Terima kasih Romo Anton untuk renungan tentang Santo Montfort dan cinta dari kebijaksanaan. Peziarah kebijaksanaan. Iya. Oke. Peziarah kebijaksanaan. Terima kasih. Tentu tadi kita sudah dengarkan dan sangat penting untuk diingat. Tadi yang Romo Anton katakan, mengenal Yesus, kebijaksanaan abadi berarti mengenal segala-galanya. Mengenal segala-galanya, tapi tidak mengenal Yesus, berarti tidak mengenal apa-apa. Itu kita akan menjadi pegangan kita untuk terus mencari dan berusaha mengejar, tadi ya Romo bilang juga ya, mengejar untuk sampai bisa
kita menemukan Yesus dan bersatu dengannya melalui bantuan tentu saja Bunda Surgawi kita, Bunda Maria. Terima kasih. Kita lanjutkan selanjutnya tentang doa untuk sukacita Santo Montfort. Bapa orang miskin dan pelindung yang lemah, pandanglah dunia ini yang membutuhkan Tuhan. Dengan ajaran dan teladan-Mu, marilah kita berjumpa dengan Tuhan. Ya Montfort, berdoalah kepada Tuhan bagi kami. Rasul yang setia dari Maria, Bunda Allah yang kudus, ajarkanlah kami untuk menjadi hamba-hamba kasih-Nya yang setia dan berbakti, dan agar melalui Dia kami dapat datang kepada Kristus Tuhan kita. Ya Montfort, berdoalah kepada Tuhan bagi kami. Misionaris Apostolik Santo Montfort, mintalah kepada Tuhan untuk para misionaris yang sepadan dengan hatimu, agar mereka dapat membawa pesan penyelamatanmu ke seluruh dunia. Ya Montfort, berdoalah kepada Tuhan bagi kami. Kami membutuhkanmu lagi, ya Santo Montfort yang baik, untuk menggerakkan hati yang begitu jauh dari Tuhan dan mengobarkan kami semua dengan api cinta-Mu. Ya Montfort, berdoalah kepada Tuhan bagi kami. Memiliki Yesus Kristus, Sang kebijaksanaan yang menjelma, berarti memiliki segalanya, dan tanpa Dia berarti tidak memiliki apa-apa. Semoga kami belajar dari-Mu hari ini tentang ilmu cinta ini. Ya Montfort, berdoalah kepada Tuhan bagi kami. Engkau sering dijumpai berlutut di depan altar, mengajarkan kami untuk sangat mencintai Yesus dalam sakramen Maha Kudus, agar dengan salib dan rosario kami dapat mengalahkan segala dosa. Ya Montfort, berdoalah kepada Tuhan bagi kami. Pembaptisan dengan Maria akan kami jalani setiap hari, dan kami akan menjadi saksi-saksi putranya dalam hidup kami. Tidak ada yang lebih baik dari Bunda Maria untuk menjadi pembimbing kami. Ya Montfort, berdoalah kepada Tuhan bagi kami. Ajarlah kami untuk mencintai gereja dan bekerja dengan penuh semangat untuk memperluas kerajaan Allah bersama Maria. Bersama Maria, kami akan pergi dengan selamat bertemu dengan Tuhan. Ya Montfort, berdoalah kepada Tuhan bagi kami. Anak-anak-Mu, hari ini kami memohon kepadamu, ya Bapa Montfort yang baik, agar Engkau menjaga gereja kami yang Engkau cintai dengan penuh semangat. Dan semoga gereja selalu menjadi jalan keselamatan di dunia. Ya Montfort, berdoalah kepada Tuhan bagi kami. Ibu Iren, dipersilakan doa kepada Yesus Kristus. Ya Yesus yang hidup dan memerintah di dalam Maria, datanglah untuk hidup dan memerintah di dalam kami, hamba-hamba-Mu, dengan semangat kekudusan-Mu.
dengan kepenuhan karunia-karuniamu, dengan kesempurnaan jalanmu, dengan realitas kebajikanmu, dengan semua misterimu. Kuasailah kami dari segala kuasa musuh melalui Roh Kudus-Mu demi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Amin. Aku memilih engkau hari ini ya Maria, di hadapan semua istana surgawi, sebagai bunda dan ratu. Aku menyerahkan dan membaktikan kepadamu dalam ketaatan dan cinta penuh, tubuh dan jiwaku, harta lahiria dan batinia, dan bahkan nilai perbuatan baikku masa lalu, sekarang dan yang akan datang. Aku menyerahkan diriku sendiri dan segala sesuatu menjadi milikku tanpa terkecuali, sesuai dengan kehendak-Mu, demi kemuliaan yang lebih besar di dunia ini dan untuk selamanya. Amin. Ya Allah Bapa kami bersyukur kepadamu karena 85 tahun yang lalu Engkau telah mengutus para misionaris Montfortan untuk memulai misi di bumi Nusantara ini. Kami bersyukur atas karisma Montfortan yang menggerakkan mereka untuk meninggalkan tanah airnya dan menjadi misionaris di tanah air kami. Buah-buah misi telah kami lihat dan kami rasakan. Kami mohon, semoga dengan bantuan rahmat-Mu dan menurut teladan Santo Montfort, kami dapat melanjutkan misi ini dengan ditopang oleh keberanian, kesetiaan, dan kreativitas. Buatlah kami makin siap sedia dan berani mengambil risiko demi Engkau dan umat manusia. Semoga kami selalu menemukan cara-cara baru dan kreatif dalam merasul di tengah aneka macam situasi yang kami hadapi, sambil tetap setia kepada Engkau, gereja, karisma pendiri, dan seruan orang-orang dewasa ini. Doa ini kami haturkan kepadamu Bapa, dengan perantaran Putramu Yesus Kristus, yang hidup bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Maria Ratu para Rasul, doakanlah kami. Doakanlah kami. Santo Louis Marie de Montfort, doakanlah kami. Beata Maria Luisi dari Yesus, doakanlah kami. Terima kasih sekali lagi kepada Romo Anton Pensi yang telah memberikan renungan kepada kita malam ini, juga kepada Romo Arif dan Ibu Bapak yang telah bertugas malam ini. Besok kita akan memasuki novena hari kelima dengan topik Santo Montfort sebagai tokoh doa. Renungan akan dibawakan oleh Romo Hieronymus Aryo Domingus SMM. Diharapkan kita semua bisa kembali menghadiri novena besok malam, dan seperti harapan Romo Anton tadi, supaya kita bisa mengikuti sampai hari ke-9 nanti. Selanjutnya kami mohon berkat dari Romo Anton untuk kita semua. Oke, baik. Saya mengucapkan terima kasih untuk panitia dan untuk teman-teman yang sudah hadir. Saya minta maaf, saya tidak ikut full ini 9 hari novena, karena saya sedang di Malang. Saya wawancara frater, jadi full waktu saya untuk wawancara itu sampai malam. Jadi selamat melanjutkan novena ini. Semoga kita semakin mengenal Montfort dan mencintai spiritualitasnya, dan pada akhirnya kita semakin mengenal rahasia cinta Kristus, cinta akan Kristus, dan melalui bundanya. Mari kita memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih Semuanya. Terima kasih Romo. Selamat malam. Kita akan bersama setelah Sampai jumpa besok.
Baik, kita foto dulu kayaknya. Kita Oh, akan foto dulu lagu ya Romo, baru Jangan lagu dulu keluar. penutup. lagu Iya. penutup dulu ya. Oke. Oh, ya Bu Herlina. Mohon kesediaan para Romo, Ibu Bapak untuk membuka kamera. Silakan Pak yang foto ya. Ya, baik Bu Cendrawati, terima kasih. Iya. Seperti biasa ini ada 2 halaman. Mohon untuk senyumnya tetap ditahan karena Ibu Bapak ada di halaman 1 atau 2, ini saya tidak tahu. Baik, ini untuk Wajib senyum, Pak. nanti habis senyum boleh minum kalau giginya kering. Baik, halaman pertama, 1, 2, 3. Oke, izin saya save dulu. Oke, kita siap untuk halaman yang kedua. Oke, halaman kedua. Masih tetap senyum. 1, 2, 3.
Baik, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima Kasih. kasih semuanya. Selamat malam. Semuanya, Selamat malam. Dr. Romo Anton. Sampai ketemu Malam. besok. Terima kasih. Sampai besok lagi. Terima kasih, terima kasih teman-teman semua. Mohon pamit. Terima kasih Romo. Pamit ya. Mari. Selamat malam semuanya. Romo Melki, terima kasih. Romo Terima kasih. Lucian. Terima kasih. Terima Pamit. kasih. Terima kasih. Malam. Ya, izin saya close. Ya, selamat malam semua.